Hai, apa kabar? Gimana pengelanaanmu hari ini? Ya udah, nggak apa-apa. Besok kamu coba lagi ya. Aku tahu kamu lelah. Aku bisa rasakan pilumu. Mari rebahkan pilumu. Karena setiap pilu perlu untuk direbahkan. Selamat malam, selamat datang kembali di podcast Kelana Pilumu. Aduh, udah 2 hari nih gue gak hadir di tengah kalian karena ada satu dan lain hal yang harus gue kerjain. Jadi di malam ini kita masuk di episode 6. Di episode 6 ini gue mau bahas satu topik yang gue kasih judul personalitas atau identitas. Kaitannya sama jangan mudah tersinggung gitu loh. Ya, semakin dewasa, kalian ngerasa ada perubahan gak sih dalam pola pikir kalian terhadap siapa sebenarnya diri ini gitu? Pernah gak sih kalian tuh kayak meluangkan waktu paling tidak beberapa menit gitu buat mikirin apa sebenarnya makna dalam kata aku itu gitu? Sebenarnya gue bahas ini tuh karena temen gue cerita ke gue gitu kalau misalkan semakin kesini dia tuh jadi gampang baper, jadi kayak gampang banget tersinggung gitu. Padahal kalau denger cerita yang dia ceritain ke gue itu sebenarnya nggak begitu menyinggung sih kalau gue pikir-pikir lagi gitu. Cuma gue nggak bilang aja ke dia gitu. Mungkin ada yang beda dengan cara dia menangkap poin dari omongan orang gitu, sehingga dia jadi gampang banget tersinggung gitu. Makanya gue kepikiran buat bahas ini. Gue juga kepikiran buat bahas ini tuh karena gue berpikir mungkin belum banyak dari kita yang sadar gitu ya. Atau setidaknya mengerti lah kalau misalkan sebenarnya kita tuh sering banget dikuasai sama ego gitu. Jadi ego tuh sering banget berada di atas diri kita. Maksudnya apa? Ya dia tuh kadang mengendalikan kita gitu. Bahkan kayak sampai kita nggak sadar kalau sebenarnya yang kita lakukan itu tuh hanya sekedar memberi kesenangan-kesenangan aja pada ego kita ya. Ya dalam batas tertentu menurut gue wajar sih hal ini. Tapi menjadi nggak wajar ketika lu nggak sadar kalau lu tuh sebenarnya sedang dikendalikan gitu. Jadinya gimana? Ya kalau lu nggak sadar, lu jadi nggak bisa nyetop semua keinginan-keinginan dari ego lu itu gitu. Lu semacam nggak punya kendali atas ego lu itu. Dan biasanya mereka-mereka yang nggak sadar itu tuh mengalibikan kalau ego mereka itu adalah suatu kebutuhan sebenarnya gitu, yang memang mereka harus penuhi. Padahal kalau kita teliti lebih lanjut, sebenarnya itu tuh nggak harus banget mereka penuhi atau mereka lakukan. Itu cuma alibi mereka aja untuk menutupi ego itu gitu, dalam tanda kutip. Kalau kita tarik lebih jauh gitu ya, sebenarnya kenapa sih kita jadi punya yang namanya ego? Sejauh yang gue baca dan gue pahami itu, ego juga biasa itu disebut sebagai sense of I gitu. Jadi kayak suatu perasaan di mana lu tuh merasa kayak ini adalah saya, dan saya ini adalah sesuatu yang terpisah dengan apa yang bukan saya gitu. Jadi lu kayak mengedepankan sayanya lu itu gitu, seolah-olah sayanya ini adalah sesuatu yang tunggal, yang sendiri gitu, yang terpisah dari apapun selain saya gitu. Terus kan kalau kita pikir-pikir, lalu sebenarnya siapa saya itu gitu. Misalnya gini, kalau ada yang tanya ke lu misalkan dengan pertanyaan, lu itu siapa? Mungkin lu bakal ngejawab dengan memberitahukan nama lu kan, misalkan nama lu Andi gitu. Gua Andi gitu. Tapi sebenarnya Andi itu siapa gitu. Terus lu berusaha buat menjelaskan sedetail mungkin apa yang tertera pada KTP lu itu gitu. Menurut lu apa yang ada di KTP itu dapat menjelaskan keseluruhan tentang diri lu itu siapa gitu. Jadi apa benar yang ada di KTP itu adalah diri lu?
Apa sih sebenarnya yang tertera di dalam suatu KTP itu? KTP yang biasa kita eh, sering bilang atau kita analogikan sebagai identity card atau kartu identitas, apakah benar memuat suatu identitas tentang diri kita? Apakah itu suatu identitas atau personalitas yang dimuat dalam KTP? Nah, jadi apa sih bedanya personalitas dengan identitas gitu? Jadi kalau personalitas itu adalah sesuatu yang sifatnya given gitu, atau pemberian. Jadi lu nggak bisa nolak nih atas apa yang udah diberikan untuk diri lu. Misal tanggal lahir, warna kulit, golongan darah, dan lain sebagainya gitu. Nah, sedangkan identitas itu adalah bentuk kreatif dari lanjutan personalitas tadi gitu. Jadi lu tuh bisa milih lu tuh mau jadi seorang apa, mau jadi seorang dokter, mau jadi seorang pilot atau yang lain-lainnya, dan bahkan nama itu personalitas atau identitas itu? Identitas, karena lu bisa memilih lu itu bernama siapa. Bisa aja yang dikasih orang tua lo itu ntar bakal lo rubah di kemudian hari, gak menutup kemungkinan gitu. Jadi nama yang masuknya identitas gitu. Tapi ada hal-hal yang emang gak lo bisa pilih dan masuk ke dalam KTP gitu. Padahal itu nggak diri lu banget, kenapa harus ditampilin di KTP gitu. Jadi apakah betul tanggal lahir, golongan darah yang ada di KTP itu adalah suatu identitas? Lalu apa kaitannya gitu? Kenapa sih gue jadi ngebahas soal KTP? Sebenarnya gini, dengan banyaknya di antara kita ini yang masih keliru soal pemahaman identitas dan personalitas, itu juga jadi salah satu faktor loh kenapa ego itu bisa ada. Karena kalau dipahamin lebih dalam nih, sebenarnya kita tuh nggak ada. Apa sesuatu yang bisa dibilang itu adalah drill kita gitu. The real sebenar-benarnya kita. Badan, wajah, tangan atau rambut. Itu tuh dengan hanya kita memberi nama pada kesatuan dari seluruhnya itu yang disebut tubuh, itu udah bukan diri kita lagi. Jadi simpelnya kayak dengan hanya memberi nama pada dirimu, bukan berarti dirimu itu adalah kamu kan? Aku misalkan kasih nama pada suatu anak ini aku kasih nama Andi. Tapi bukan berarti Andi itu Andi kan? Bisa aja aku ganti namanya 3 tahun lagi misalkan namanya jadi Alif. Hilang Andinya gitu. Jadi sebenarnya Andinya itu apa? Atau dia ini sebenarnya siapa gitu? Yang jelas kayak semakin lu ngerti soal diri lu, maka lu tuh akan kayak semakin ngerasa kalau sebenarnya diri lu tuh nggak ada, men. Terus kalau misalkan diri kita ini sebenarnya nggak ada, buat apa kita ini mengedepankan ego gitu? Seolah-olah kayak kita yang paling nggak terkalahkan gitu, atau lu itu adalah orang yang paling hebat dan nggak bisa dikalahin gitu. Padahal sebenarnya diri lu aja nggak ada gitu. Itu tuh semua hanya titipan dan gak bener-bener ada sebenarnya diri lu itu gitu. Ya dari semuanya itu mungkin gue juga gak berharap sih kalau kita tuh harus menghilangkan ego gitu. Cuma paling gak kita bisalah mengendalikannya ya. Jangan sampai kita yang malah dikendalikan sama ego kita itu. Ya kalau lu lupa, ingat aja kalau sebenarnya diri lu tuh sebenarnya gak ada. Lalu buat apa ngedepanin ego lu? Buat apa lu ngerasa hebat, sombong, dan lain-lain? Orang sebenarnya lu itu nggak ada gitu. Jadi jangan terlalu mudah tersinggung ya mulai sekarang. Gue bicara kayak gini juga bukan maksudnya orang di luar sana bebas buat ngomong apa aja ke orang. Karena orang itu nggak akan tersinggung. Bukan gitu maksudnya. Kita mulai mengurangi ketersinggungan kita akan sesuatu hal. Itu juga bikin kita ringan nantinya. Kita nggak terus-terusan merasa pilu gitu. Kita nggak terus-terusan tersiksa sama pikiran-pikiran yang aduh gue tersinggung banget sama omongan anak itu. Nggak kayak gitu gitu. Jadi kita bisa merasa ringan gitu.
Mungkin ini juga waktu yang pas buat menyadari siapa sebenarnya kita. Memahami diri kita juga nggak pernah lepas kan dari perasaan pilu yang kayak tadi gue bilang. Jadi rebahin pilu kalian ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you, bye.